Halo pemirsa PPS Channel dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya Muhammad Fadila Zain di program Bincang-Bincang Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen perubahan. Di studio sudah hadir pakar manajemen perubahan yaitu Profesor Dr. Wibowo MPhil. Beliau adalah salah satu sivitas akademika di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Kita sapa terlebih dahulu Profesor Wibowo. Halo Prof. Ya, selamat pagi. Selamat datang di studio. Terima Terima kasih kasih. sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baiklah. Baik ya. Pemirsa, di setiap tata kelola organisasi ada yang namanya perubahan dan itu membutuhkan manajemen. Nah, untuk membahas tentang hal ini, Profesor Wibowo akan memaparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di manajemen perubahan. Oke, Prof, apa sebenarnya manajemen perubahan itu, Prof? Dan mengapa harus ada di sebuah organisasi? Jadi manajemen perubahan itu pada dasarnya adalah mengelola bagaimana kita merubah diri dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Proses dari kondisi sekarang ke yang akan datang itulah yang namanya perubahan. Nah, perubahan itu ada istilah yang menggunakan namanya transition, ada yang namakan delta state gitu ya, istilahnya bisa macam-macam. Prinsipnya adalah proses merubah diri dari kondisi sekarang ke yang akan datang. Itu bisa merubah pola pikir, bisa merubah organisasi, bisa merubah budaya, segala macam gitu ya. Jadi perubahan-perubahan itu menuju kepada sesuatu yang lebih baik, intinya itu aja. Dan itu membutuhkan manajemen, Prof, ya? Ya, namanya manajemen kan getting things done through other people. Ya, artinya apa? Untuk mencapai tujuan tadi diperlukan orang yang untuk melaksanakan itu kan. Ya, jadi memang diperlukan SDM untuk menjalankan perubahan itu gitu. Faktor apa saja yang bisa terjadi perubahan dalam sebuah organisasi, Prof? Dalam organisasi bisa banyak yang bisa terjadi perubahan, bisa masalah ya sebetulnya bisa menyangkut masalah struktur, bisa menyangkut SDM-nya, bisa menyangkut masalah budayanya, bisa menyangkut kebiasaan-kebiasaan, peraturan, cara kerja dan sebagainya. Itu semua melakukan perubahan gitu. Yang namanya perubahan pasti akan membawa dampak, Prof, ya, entah itu positif ataupun negatif. Tentunya Iya. organisasi tidak ingin perubahan itu berdampak negatif. Nah, apa yang harus dilakukan agar sebuah organisasi atau perusahaan mengalami sebuah perubahan, dia tetap ada jalur tracknya? Iya. Memang begini, rumusnya kan begini. Change or die. Mau berubah, mau mati. Nah, jadi kalau nggak mau berubah ya bakal mati. Tapi apakah kalau berubah pasti sukses? Belum tentu gitu ya. Ya, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, mengelolanya itu tentunya dilakukan oleh siapa? Ya ada pemimpinnya, ada yang menjalankannya, ada yang dikelola apa? Bisa kebijakannya, bisa aturannya, segala macam. Itu yang harus diatur gitu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan dalam perubahan. Memang dalam perubahan itu bisa macam-macam tingkatnya ya, kualitasnya, tingkatnya yang sederhana sampai yang paling rumit kan gitu. Nah, untuk menghindari adanya efek negatif, bagaimana, Prof? Nah, yang penting adalah begini, sebetulnya kunci perubahan itu adalah yang dikatakan sebagai readiness to change, kesiapan untuk berubah. Jadi kalau kita kepingin berubah, tapi kita belum siap ya nggak akan berhasil. Jadi kita intinya harus mempersiapkan orang kita dulu. Orang kita siap nggak untuk berubah. Nah, setelah itu lalu yang harus dirubah apa? Kita harus jelas yang namanya desire state atau tahapan yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, lalu bagaimana menuju ke sana? Apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini tergantung apa yang menjadi tujuan daripada perubahan itu sendiri gitu. Jadi ini adalah sebuah manajemen perubahan itu sendiri, Prof, ya? Iya. Dan jadi untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi ataupun perusahaan, tentunya manajer mempunyai tugas-tugas kepada bawahannya supaya para staf itu bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya ya. Dan ketika terjadi sebuah perubahan, nah itu bagaimana caranya supaya alur yang sudah ditentukan itu tidak bergeser dari ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, Prof? Ya, di dalam hal ini tentunya pemimpin harus bisa memberikan penjelasan dulu. Sebetulnya perubahan apa yang akan dilakukan. Ya, dan kemudian memberitahukan kepada anak buahnya sebetulnya
apa yang harus mereka berikan gitu. Jadi konsekuensi dari tujuan yang berubah dari suatu organisasi tentunya menuntut kontribusi yang berbeda dari anak buah. Nah ini yang harus dijelaskan. Disitulah perlunya ada komunikasi, keterbukaan dan sebagainya gitu. Apanya seperti apa, Prof? Dari nol sampai perubahan itu bisa berhasil menjadi sebuah budaya kerja. Jadi begini, kalau dari segi individual ya, ada teorinya mengatakan Kurt Lewin itu gini. Pertama kali harus unfreezing. Jadi kita cairkan dulu pikiran-pikiran kita yang selama ini beku gitu ya. Jadi kita cairkan dulu. Kemudian baru dilakukan proses perubahan. Nah, kalau proses perubahan itu sudah terjadi, maka kita kembali kepada suatu kondisi yang sudah yang baku, yang baru yang kita inginkan. Itu yang namanya refreezing gitu ya. Jadi pembekuan kembali. Nah tentunya ini akan kalau ada perubahan kembali lagi ya unfreezing lagi gitu ya, prosesnya itu akan berjalan terus. Ada pendapat lain yang dikemukakan oleh yang sejalan sebetulnya oleh Victor Tans itu ya. Itu mengatakan ya yang pertama harus dilakukan itu opening mind. Jadi buka pikiran dulu gitu ya. Jadi kepada anak buah diberitahukan, Mas, Anda harus tahu sekarang kita harus begini kan gitu ya. Membuka pikirannya gitu. Kita nggak bisa lagi cara-cara seperti ini gitu. Jadi ada teknis yang harus diketahui oleh seorang manajer supaya Iya. bagaimana tim tetap solid ya, Prof ya. Iya, ya kuncinya di komunikasi. Tapi seandainya jika capaian malah berantakan, tidak tercapai dengan adanya sebuah perubahan, itu apa yang harus dilakukan? Ya, dia harus meninjau kembali sebabnya apa gitu. Review. Jangan-jangan gini, tuntutan yang diinginkan oleh atasan itu melebihi kemampuannya, bisa terjadi. Kedua, barangkali anak buahnya belum siap atau belum paham bagaimana menjalankan proses perubahan itu. Atau mungkin mekanisme kerjanya belum dapat mendukung itu kan gitu. Cuma hanya punya cita-cita tapi tidak dijelaskan caranya bagaimana. Mekanisme kerjanya kan harus dijelaskan juga gitu ya kepada anak buah gitu. Sebenarnya secara akademis teori manajemen perubahan ini sejarahnya bagaimana, Pak? Ya, aduh, kalau sejarahnya saya kira panjang ya. Jadi intinya sebetulnya manajemen perubahan itu adalah karena pada dasarnya kita itu tidak bisa tetap seperti sekarang aja. Dunia itu bergerak terus gitu ya. Ya, dunia yang bergerak ini harus diikuti. Kalau tidak diikuti, maka akan kita ketinggalan. Makanya dikatakan apabila kita tidak mau berubah, kita akan mati kan gitu. Karena ketinggalan gitu. Jadi kita harus maju ke depan, mengikuti perkembangan yang ada. Nah memang dalam perubahan itu ada dua kemungkinan. Ada yang dinamakan kita itu apakah menjadi follower saja, atau kita menjadi leader. Inovator. Ya. Kalau kita itu mengikuti perkembangan yang ada, kita menyesuaikan saja, adaptif gitu ya. Itu kita follower saja. Tapi yang disarankan oleh Drucker itu adalah kita harus menjadi change leader gitu ya. Menjadi pemimpin perubahan. Berarti kita punya inisiatif sendiri gitu ya. Nah, kita harus melakukan begini-gini. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kalau kita mempunyai pandangan ke depan gitu ya. Ini teori yang digunakan oleh banyak perusahaan di luar negeri dan di dalam negeri ya. Saya kira begitulah. Jadi perusahaan-perusahaan yang maju akan begitu gitu ya. Baik, pemirsa PPS TV, menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Wibowo ya. Kita akan melanjutkan lagi di segmen kedua. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana.